Oke pemirsa, jumpa kembali seperti biasa ya di channel YouTube-nya Supriyati. Oke, ini masih dalam rangka hari libur untuk menyambut tahun baru pemirsa ya. Selamat menikmati hari libur dan bahagia selalu. Semoga kita semuanya bisa melewati tahun 2023 ini dengan sebuah rasa syukur intinya ya, walaupun dalam keadaan seperti apapun tetap kita harus selalu bersyukur ya, karena Allah telah memberikan kesempatan kita hidup di dunia ini untuk melakukan hal yang baik-baik ya. Kalau bisa perbuatan yang menzalimi, saling menyakiti, saling menghujat, saling melukai ya, apakah pantas untuk dipertahankan hal tersebut ya? Itu akan mengancam kelangsungan hidup daripada orang-orang yang tadinya tidak bersalah sama sekali, harus bukan terjerumus ya, harus masuk ke dalam sebuah belenggu yang ternyata sangat amat menyakitkan sekali ya. Karena suatu perbuatan dari salah satu pihak yang semena-mena untuk menghakimi, untuk mencurangi, untuk menodai nama baik serta niat baik daripada hamba Allah yang tadinya memang ikhlas tulus ya, tapi ternyata dinodai juga oleh orang-orang yang memang ternyata menanam sebuah kebencian terhadap kita ya. Itu perbuatan yang betul-betul sangat merusak ya. Kalau memang sosok yang lebih dewasa mungkin bisa menjadikan sebuah tauladan ya buat para anak muda ya, tapi ternyata seorang pecundang ya. Oke, kita hari ini akan membahas tentang rasa adil ya. Keadilan seperti apakah itu dalam hidup? Semuanya mempunyai hak yang sama ya, baik anak yatim, baik anak yang orang tuanya tidak lengkap, baik anak yang mempunyai sebuah masalah dalam keluarga ya, karena broken home gitulah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hal yang terbaik lah ya, yang paling baik menurut Allah, karena kita menjalani hidup sesuai dengan aturan daripada kehendak yang maha kuasa ya. Kalau kita hanya untuk membuat sebuah skema, ibarat ya skenario sebuah sandiwara atau sebuah cerita dalam hidup hanya untuk direka-reka ya, kita mah bukan artis ya, makanya kita tahu diri lah siapakah diri kita. Kita cuma orang biasa, orang awam yang tidak tahu tentang hal yang ya, kita terlalu polos pemirsa ya, tadinya terlalu percaya sama orang ya, dikira niatnya baik tulus, ternyata aduh ya begitulah ya, namanya juga ya orang mempunyai sebuah kerakusan dalam hidup, mau uang mau besar, mau uang mau kecil mau besar, ternyata ya mereka rampas juga ya, terutama orang-orang yang sudah mempunyai kedudukan, sudah mempunyai fasilitas dalam hidup ya, dijamin oleh pemerintah ibaratnya pemirsa ya, tetapi masih tega untuk mengancam dan menghakimi dan menindas orang-orang yang betul-betul dalam keadaan merintis dalam hidup ya. Kalau Anda diperlakukan seperti itu, enak apa enggak begitu ya? Kita berbalik arah aja. Kalau Anda diperlakukan seperti itu enak apa enggak? Makanya jangan menghakimi seorang anak yatim yang lagi merintis masa depan segala sendiri, berdiri di kaki sendiri,
menjalani hidup juga sendiri, membela diri juga sendiri oleh siapapun, gak ada yang membela sama sekali. Begitupun kita yang udah hancur lebur karena seseorang yang tidak tegas ya, yang tidak mempunyai sebuah prinsip dalam hidup, terlalu banyak tergantung sama orang lain, akhirnya ya seperti ini. Makanya hidup berusaha untuk cukup tahu diri aja, siapakah diri kita, begitu aja lah. Jangan neko-neko dengan macam-macam, jangan mencari muka di hadapan orang banyak, itu nggak penting ya. Yang penting kita niatkan jadi orang yang baik itu harus seperti apakah, begitu aja pemirsa ya. Kalau untuk mencari muka di hadapan orang ya kita mah tinggal ganti topengannya, topeng satu taruh, ambil lagi topeng yang kedua, plak ke sini ditaruh nih di muka. Udah bosan pakai topeng ini, simpan lagi topengnya. Ambil lagi topeng yang ketiga, plak taruh di muka. Udah bosan nih pakai topeng yang ini, simpan lagi topengnya. Sampai seterusnya berapa topeng yang dipakai. Ya. Bahkan yang sudah hancur lebur karena topeng itu, ini hatinya udah luka ya, ibaratnya menganga begitu ya. Mau sampai kapan ini perbuatan yang dilakukan hanya karena ambisi ya, kok sampai harus merusak hak hidup orang banyak begitu ya, hanya karena kedudukan, hanya karena ego. Bahkan yang utama aja, anggota keluarga tidak diindahkan lagi, dianggap musuh dalam selimut sebagai orang ketiga yang merusak dalam hidup. Astagfirullahaladzim ya. Makanya kita harus pintar-pintar untuk menata hidup ya, tersusun dengan rapih, tertata satu persatu, disiplin pada diri ya. Akhirnya seperti itulah adanya ya. Makanya pendidikan itu penting untuk membentuk sebuah karakter kepribadian diri sendiri. Tidak ada yang otodidak kecuali ilmu yang diturunkan dari kedua orang tua, sebuah skill, bakat, dan ilmu yang alami ya, itu baru alamiah ilmunya ya. Kalau otodidak ya punten-punten menjadi apa begitu pemirsa ya. Bahkan yang dihadapi juga udah hancur, berpuing-puing, kita cuma bisa bukan meratapi nasibnya, sudah tidak ikhlas untuk diperlakukan seperti ini. Karena kita bukan boneka, kita manusia sama seperti manusia yang lain, mempunyai hak yang sama. Oke, sekian dulu videonya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan usia yang barokah ya. Jangan saling menghakimi, jangan saling menghujat, jangan saling untuk menindas, jangan saling untuk melukai, jangan saling untuk melaknati ya. Jangan terbiasa sesuatu hal untuk saling menodai hati satu dengan hati yang lainnya ya. Oke, terima kasih.